Para pemirsa, para pemerhati, para pecinta sejarah dan seni budaya, selamat berjumpa lagi dengan kami, keluarga channel TV Transmisi 7, yang pada perjumpaan kali ini akan kami persembahkan sebuah cerita sejarah dengan judul Perjuangan Mbah Cono, dalam rangkaian episode Asal Mula Terjadinya Jati Bobor. Selamat menyaksikan cerita ini hingga paripurna. Sekian. Syahdan kala itu. Cerita ini bermula dari tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa oleh Kompeni Belanda, yang kemudian
Sultan Ageng Tirtayasa dipenjarakan di Batavia. Kemudian Kesultanan Banten dipimpin oleh putranya yang bernama Maulana Mansur atau Maulana Mansuruddin, namun lebih terkenal dengan sebutan Sultan Haji. Sultan Haji yang pada akhirnya kooperatif kerjasama dengan kompeni membuat saudara-saudaranya tidak suka dengan kebijakan Sultan Haji. Di antara salah satu dari saudara Sultan Haji yang tidak suka dengan kebijakan Sultan Haji adalah Pangeran Purbaya. Maka kemudian Pangeran Purbaya beserta keluarganya meninggalkan Kesultanan Banten, pindah ke daerah Jayakarta. Hijrahnya Pangeran Purbaya membawa keluarganya itu berdampak besar terhadap perjuangan melawan kompeni Belanda. Seluruh keturunan Pangeran Purbaya akhirnya menjadi anti terhadap kompeni. Tubagus Anwar merupakan cicitnya Pangeran Purbaya yang sangat membenci terhadap kompeni Belanda. Maka beliau pun meninggalkan Jayakarta, berjalan ke arah timur dengan tujuan ingin mengunjungi leluhurnya yang ada di Kartasura. Karena memang istri Pangeran Purbaya berasal dari Kasunanan Kartasura. Namun ketika sampai ke Keraton Kartasura, melihat kompeni berkeliaran di sekitar istana, Tubagus Anwar akhirnya tak jadi menemui leluhurnya di Keraton Kartasura, namun memilih pergi meninggalkan Kartasura dan berjalan ke arah utara, hingga akhirnya kakinya menjejakkan tanah Kabupaten Pati. Yang kemudian Tubagus Anwar menetap di sebuah desa yang bernama Panggung Royom. Bertahun-tahun Tubagus Anwar menetap di desa Panggung Royom, bergaul dengan masyarakat desa Panggung Royom, mengajarkan ilmu pertanian, juga ilmu pemerintahan desa yang akhirnya dipercaya oleh warga masyarakat Panggung Royom menjadi sesepuh desa tersebut. Namun kemudian pada tahun 1835 kompeni Belanda datang dari Semarang ke Pati hendak mendirikan pabrik gula yang kebetulan memilih lokasi tempat desa Swaduk. Di situ kompeni banyak melakukan kekejaman dengan merampas tanah milik penduduk pribumi. Oleh karena itu, Tubagus Anwar yang pada saat itu sudah berusia setengah abad
menjadi murka dan marah melihat tindakan company yang semena-mena itu. Maka beliau pun mengumpulkan warga di sekitar desa Panggung Royom dan juga tokoh-tokoh yang anti terhadap company Belanda. Dari beberapa tokoh itu, kemudian ada 3 tokoh yang bergabung, yaitu yang bernama Pak Madiwongso, Pak Sentiko, dan juga Pak Surojoyo. Ketiga tokoh tersebut ikut bergabung dengan Tubagus Anwar untuk melawan kekejaman company Belanda yang semena-mena hendak mendirikan pabrik gula di Swaduk. Singkat cerita, perang pun berkobar ketika pabrik gula Swaduk sudah didirikan dan beroperasi kira-kira 1 tahun. Maka pada saat itu Tubagus Anwar memimpin penyerbuan membakar pabrik gula Swaduk, yang kemudian pabrik gula Swaduk itu menjadi rata dengan tanah. Company Belanda menjadi marah dan murka melihat kejadian itu, lalu mendatangkan pasukan dari Semarang dan menghancurkan desa Swaduk dan sekitarnya, desa Panggung Royom dan sekitarnya, yang kemudian membuat tokoh-tokohnya tersebut menjadi lari cerai-berai. Tokoh yang 2 orang tertangkap, sedangkan yang 2 orang tak bisa ditangkap oleh company Belanda. Yang tidak bisa tertangkap adalah Tubagus Anwar dan Madiwongso. Madiwongso akhirnya menyembunyikan diri ke daerah Sitiluhur, yang sekarang makamnya dikeramatkan oleh warga bernama Moro Kusumo. Sedangkan Tubagus Anwar akhirnya berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, yang pada akhirnya singgah ke tempat ini untuk menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kholwatnya selama 40 hari 40 malam di tempat ini, di keheningan, jauh dari keramaian, di tengah hutan belantara, di bawah sebatang pohon jati, beliau bermunajat kepada Allah agar company Belanda bisa hengkang dari bumi pertiwi ini. Maka ketika munajatnya sudah selesai, topo brotonya selama 40 hari 40 malam sudah selesai, maka beliau bersabda bahwa tempat ini jika suatu saat menjadi ramai, dilestarikan oleh generasi setelahku, maka tempat ini bisa untuk berwasilah memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai hajatnya masing-masing. Namun sebaliknya, jika anak cucu kelak salah di dalam menggunakan tempat ini sebagai wasilah, maka akan berakibat fatal, kerugian terhadap manusia itu sendiri. Tempat ini kemudian hari disebut sebagai Jati Bobor.
Setelah selesai tirakat dan kholwat di tempat ini selama 40 dari 40 malam, lalu beliau berpindah ke desa Santi hingga masa tuanya dan wafat dikebumikan di desa Santi, yang kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Mbah Cono. Bertahun-tahun Belanda mencari keberadaan Tubagus Anwar, namun tidak menemukan. Dan selanjutnya nama Tubagus Anwar dilupakan oleh Kompeni Belanda karena memang pencarian terhadap Tubagus Anwar tidak pernah menemukan hasil. Dan tempat ini sebagai petilasan beliau telah dilestarikan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Tempat ini telah dipergunakan oleh banyak orang untuk berbuat kebaikan, namun tidak sedikit yang menggunakan tempat ini untuk kejahatan. Oleh karena itu, bagi kita semua generasi sekarang, mari kita lestarikan tinggalan nenek moyang yang bernilai positif, sedangkan yang bernilai negatif tidak usah kita lestarikan, agar apa yang menjadi cita-cita dari leluhur kita menjadi inspirasi bagi kita semua, mendarah mendaging pada jiwa dan kepribadian kita semua, bahwa becik ketitik ala ketara, sapa sing nandur bakal ngunduh woing pakarti. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuat baiklah kalian semua untuk kepentingan duniamu, seakan-akan kalian hidup selamanya. Jangan lupa, berbuat baiklah kalian semua untuk kepentingan akhiratmu, seolah-olah besok pagi kalian mati. Demikian itulah ungkapan dari petuah para leluhur. Maka berkaitan dengan tempat ini, mari kita gunakan untuk kemanusiaan. Jangan sampai kita menebar racun untuk kehidupan ini, yang akhirnya justru akan merugikan kita sendiri. Marilah kita pergunakan apa yang menjadi warisan para leluhur, warisan Simbah Cono Tubagus Anwar ini, untuk menolong orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita menggunakan apa yang menjadi peninggalan wasiat Simbah Cono Tubagus Anwar ini untuk kejahatan. Demikian inilah sekelumit kronologi asal mula Jati Bobor. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua,
yang baik diambil, yang buruk dibuang. Sekian, salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab digarap. Nuwun para pamirsa, kadang sutresna budaya sedaya. Sampun purna cariyos punika. Sumangga kawula dherekaken samiya sesanti. Jaya jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti. Sekali mardika tetep mardika saklami-laminya. Nuwun.